Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Frima Fatimah, dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Pada mata kuliah ini kita akan mempelajari dan membahas sub CPMK mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan konsep dasar strategi pembelajaran dengan indikator menjelaskan dan menguraikan konsep dasar pengertian secara bahasa, istilah, urgensi, dan jenis strategi pembelajaran. Kepada rekan-rekan semuanya, agar materi ini mudah difahami, silakan simak baik-baik dan silakan rekan-rekan bisa mencari referensi yang lain untuk memperkaya pemahaman tentang konsep dasar strategi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Seorang guru profesional dituntut untuk menunjukkan keahliannya dalam proses belajar mengajar. Salah satu keahliannya yaitu kemampuan untuk menyampaikan pelajaran kepada siswa. Sejatinya, agar pelajaran dapat tersampaikan dengan efektif dan efisien, guru dituntut untuk mengenal konsep strategi pembelajaran mulai dari definisi, urgensi, dan jenis strategi pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat memilih strategi mana yang paling tepat untuk mengajarkan suatu bidang tertentu kepada peserta didik agar mudah diserap dengan baik. Apa itu strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran terdiri dari dua kata, strategi dan pembelajaran. Strategi yaitu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan suatu tindakan. Sedangkan pembelajaran yaitu upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya dan berbagai strategi, metode, dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Definisi ini diambil dari sumber buku Strategi Pembelajaran karya Abdul Majid. Dengan demikian, strategi pembelajaran merupakan suatu rencana tindakan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Apa pentingnya strategi pembelajaran? Pentingnya strategi pembelajaran yang pertama, memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran, yang kedua, mencapai tujuan pembelajaran, yang ketiga, menarik minat belajar peserta didik, dan yang keempat, memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Sekarang, terdapat jenis-jenis strategi pembelajaran. Pertama, strategi pembelajaran langsung, yang kedua, strategi pembelajaran tidak langsung, yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif, yang keempat, strategi pembelajaran melalui pengalaman, dan yang kelima, strategi pembelajaran mandiri. Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi berpusat pada guru paling tinggi, termasuk di dalamnya metode ceramah, pengajaran eksplisit, praktek ibadah, serta demonstrasi. Strategi ini efektif digunakan untuk memperluas informasi atau mengembangkan keterampilan langkah demi langkah. Strategi pembelajaran tidak langsung, guru merancang lingkungan belajar, memberi kesempatan siswa untuk terlibat dan memberikan umpan balik kepada siswa melalui inquiry. Peran guru beralih dari ceramah menjadi fasilitator, pendukung, sumber personal yang mensyaratkan digunakannya bahan-bahan cetak, non-cetak, dan sumber daya manusia. Strategi pembelajaran interaktif disusun untuk membangun suasana belajar yang berpusat pada siswa dengan cara bertanya dan menggali sendiri jawabannya. Pada model TPI ini, siswa diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan topik kemudian menyelidiki pertanyaan tersebut. Peran guru di sini hanya sebagai fasilitator yang membantu siswa jika terjadi hambatan atau kesulitan. Strategi pembelajaran melalui pengalaman. Strategi pembelajaran ini merupakan sebuah metode belajar yang dapat membantu pendidik dalam menghubungkan isi materi pembelajaran dengan keadaan yang ada di dunia nyata. Sehingga dari pengalaman nyata yang dilakukan para siswa, mereka dapat mengingat dan memahami lebih dalam pembelajaran yang mereka dapat dan peroleh melalui proses pendidikan, dan akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan. Penekanan dalam strategi belajar melalui pengalaman adalah proses belajar, bukan hasil belajar. Strategi pembelajaran mandiri. Strategi pembelajaran mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan. Fokusnya adalah pada perencanaan belajar mandiri oleh peserta didik dengan bantuan guru.
kelebihan pembelajaran ini membentuk peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab, sedangkan kekurangannya adalah belum dewasa peserta didik dan sulit menggunakan pembelajaran mandiri. Nah, demikian penjelasan mengenai konsep dasar strategi pembelajaran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya, dan kesimpulannya bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu rencana tindakan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan sumber daya atau kekuatan pembelajaran. Setelah memahami konsep dasar pembelajaran ini dan teman-teman sudah menonton video ini, mari kita berdiskusi bersama, bertukar ide dan pikiran. Demikian materi kali ini, sampai berjumpa lagi di lain waktu kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.